Halo Nevro Friends, ada pertanyaan lagi nih di media sosial ya. Jadi banyak sekali yang menanyakan kalau fungsi ginjal itu sudah menurun, apakah dia bisa kembali normal lagi? Menarik ya, kita bahas. Halo Nevro Friends, pertanyaan tadi itu sebenarnya sudah sering saya jelaskan di beberapa video saya, meskipun tidak to the point pertanyaannya seperti itu ya. Tapi pada prinsipnya kalau kita bisa bicara tentang ginjal atau penyakit ginjal, ada penyakit ginjal yang memang bisa sembuh, ada ya. Ada yang memang tidak bisa sembuh karena sifatnya dia rusaknya perlahan. Jadi teman-teman Nevrofriends bisa lihat video saya tentang gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Karena sebenarnya fungsi ginjal yang menurun yang bisa kembali normal itu hanya fungsi ginjal menurun pada gagal ginjal akut. Saya refresh sedikit. Gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal yang sifatnya tiba-tiba. Per definisi itu dalam 7 hari terakhir. Jadi sebelumnya itu normal, tapi dalam 7 hari ke depan itu ada hal-hal yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Misalnya ada infeksi menyebabkan orang itu jadi berkurang intake cairannya, berkurang makan minumnya, nafsu makannya menurun, demam, muntah-muntah, diare ya. Itu semua bisa menyebabkan orang dehidrasi karena infeksinya. Itu juga bisa. Habis itu bisa juga ada kondisi-kondisi keracunan. Ya, mungkin Nevrofriends pernah dengar kasus keracunan obat sirup pada anak-anak yang cukup heboh beberapa tahun yang lalu. Itu adalah kasus keracunan di mana karena racun yang ada di dalam kontaminasi dari sirup obat itu, itulah yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara mendadak pada beberapa anak yang konsumsi sirup obat tersebut. Itu juga. Atau ada juga penyebab lain. Misalnya penggunaan obat-obatan tertentu yang memang merusak ginjal. Misalnya penggunaan cairan kontras. Mungkin pernah tahu, Nevrofriends, cairan kontras adalah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk mewarnai suatu gambaran radiologis. Misalnya CT scan, MRI, jadi dibutuhkan gambaran jelas kecurigaan tumor misalnya ya, itu membutuhkan pewarnanya. Nah, pewarnanya itu namanya cairan kontras, di mana cairan kontras itu sangat merusak ginjal. Sebelumnya ginjalnya nggak apa-apa, begitu setelah kena cairan kontras tiba-tiba terjadi penurunan fungsi ginjal. Itu beberapa contoh. Nah, kalau dari contoh penyebab-penyebab tersebut yang sifatnya akut atau tiba-tiba, sebenarnya kalau penanganan dari masing-masing penurunan fungsi ginjalnya itu ditangani secara cepat ya, didiagnosis penyebabnya secara cepat, lalu dilakukan penanganan secara tepat, maka penurunan fungsi ginjal itu akan sangat bisa kembali ke normal lagi. Kadang banyak cerita ya, itu masyarakat disuruh cuci darah gitu. Disuruh cuci darah, terus dia menolak. Terus akhirnya dia konsumsi herbal, konsumsi apa, katanya itu kok jadi sembuh, nggak perlu cuci darah. Nah, ini adalah salah satu contoh gagal ginjal akut sebenarnya. Karena kalau kita bicara konteksnya gagal ginjal kronik, disuruh cuci darah, itu artinya dia akan cuci darah seumur hidup. Karena ginjalnya sudah rusak total. Nggak mungkin dia kembali dengan herbal apapun. Tapi kalau ada gangguan ginjal yang akhirnya bisa sembuh, yang katanya dengan herbal, dengan apa bisa sembuh, itu sebetulnya adalah gangguan atau gagal ginjal akut tadi. Di mana mungkin penyebab rusaknya ginjalnya sudah ditangani. Misalnya dia sudah ditangani infeksinya, sudah konsumsi cairan lagi yang cukup, makan minumnya juga udah banyak lagi, infeksinya udah ditangani, terus penyebab-penyebabnya itu sudah ditangani semua ya, dia akan bisa kembali bukan karena herbalnya, bukan karena apapun, tapi memang karena sudah penyakitnya sudah membaik. Dan awalnya dia disuruh cuci darah jadi nggak jadi. Ya itu memang bisa, karena cuci darah kan bisa juga dilakukan pada kondisi-kondisi akut, tidak harus pada gagal ginjal yang sifatnya kronik. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman Nevrofriends ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang masalah ginjal, hipertensi, jangan ragu untuk selalu bertanya kepada spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi atau tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih.